kita akan belajar apa itu proses model, pemahamannya, lalu waterfall, agile, sama kesimpulan. Kan proses model banyak Bu, yes, banyak banget. Ya ada RAD, ada XP, ada V, ya ada apa lagi? Spiral, ada prototype, ada banyak ya, nggak hafal saya. Cuman kenapa saya angkat 2? Karena ini yang umum, yang masih banyak dipakai. Ya, Agile tuh ada Scrum, ada XP, cuman nanti mungkin kita akan ke Scrum ya teman-teman ya. Walaupun XP juga masih ada juga yang pakai sih, mirip-mirip sebenarnya ya. Oke, kita masuk ke pemahaman dulu. Proses model itu apa sih? Dia itu digunakan untuk menggambarkan kegiatan bisnis dan hubungannya ya. Dia representasi grafis dari proses yang ada atau yang direncanakan dan merupakan sumber daya yang sangat baik untuk memahami fungsi apa yang dilakukan dan bagaimana fungsi tersebut berinteraksi. Kebayang ya? Jadi kalau teman-teman proses tahu ya, dari A ke B itu kan ada alurnya, itu proses. Nah, dia sebagai modelnya gitu loh. Ini loh gambarannya seperti ini gitu loh. Ya. Nah, kenapa sih ada proses model? Tujuannya dia buat apa sih? Nah, dia buat memfasilitasi penemuan kebutuhan informasi dalam perusahaan. Nah, karena sebuah proses ini mewakili tindakan atau action ya, atau tugas yang membutuhkan sejumlah waktu untuk mencapai tujuannya. Ya dong, ini kayak apa sih? Ya ada inilah. Balik ke kayak classroom kali ya teman-teman ya. Ada koridornya. Nah, kemudian alasan dikembangkan proses model itu kenapa? Karena salah satu kegunaan yang paling penting dari proses model adalah untuk menentukan ruang lingkup proyek. Kalau proyek pasti ada yang namanya three constraint ya teman-teman ya. Three constraint itu ada scope, ada waktu ya, timeline, ada cost ya, ada budget, biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini untuk menentukan si scope ini. Nah, model dapat mewakili sudut pandang seluas atau sesempit yang diperlukan ya, dan dapat disempurnakan lebih lanjut dan menjadi lebih detail. Oke, nanti kalau misal kalian belajar ISPM itu, saya nggak tahu kalian udah dapat atau belum ya ISPM ya. Nanti kalau membicarakan lebih detail, yaitu berarti semacam kayak WBS ya teman-teman ya, Work Breakdown Structure. Oke, nah jika beberapa sudut pandang yang diinginkan, model terpisah dapat dikembangkan untuk masing-masing. Oke, kita masuk ke waterfall. Di sini apa yang tadi si Muhammad Miftah jelaskan, itu makanya saya tanya tadi, pertama apa bisnis programmer? Iya, terus apa habis itu? Habis itu desain, habis desain development gitu kan, baru development itu coding ya, terus baru testing gitu kan. Nah itu memang berurutan ya, itu yang dibicarakan Miftah itu sesuai dengan yang ini ya. Tapi saya tanya, saya agak curiga, terus kalau ada apa-apa bisa balik nggak gitu kan? Oh bisa, tergantung business owner. Nah itu kalau di waterfall dia nggak bisa ya. Kalaupun bisa dia pakai CR. Apa itu CR? CR itu change request ya. Change request yang bagaimana? Emang tadi katanya nggak bisa Bu, terus tiba-tiba kok bisa pakai CR? Yaitu menjadi suatu yang baru lagi CR ya teman-teman ya. Saya nggak tahu nih, Muhammad Miftah, kamu pernah ada di waterfall, pernah ada CR nggak? Ada change request nggak? Pernah ada. Berapa sering? Banyak nggak? Kalau kadang banyak, tergantung sih Bu, tergantung ininya apa proyeknya gitu. Oke. Nah, CR itu kamu kerjakan paralel dengan proyek yang sedang berjalan, atau ntar dulu deh, gue kelarin dulu, gue live dulu nih gitu. Lebih kemana? Lebih banyak yang mana? Kebanyakan paralel. Paralel. Oh, karena mengejar gitu ya, mengejar target ya. Tapi apakah cukup itunya, source-nya, sumber dayanya? Enggak sih Bu, dicukup-cukupin. Pemaksaan berarti ya. Luar biasa proyek kamu. Keren banget, unik loh. Terus secara cost, apakah cost-nya mencukupi? Karena itu CR kan di luar apa ya, suatu yang mungkin kita nggak expect ya. Ya, betul. Terus cost-nya gimana tuh? Biasanya kan ngaruh tuh pas sama waktu. Biasanya kalau ini kan dihitung sama waktu, berarti kalau ada CR ya otomatis saya pun biasanya minta waktu gitu, waktu extend gitu lebih lama lagi. Terus kamu ada biaya tak terduga nggak? Kamu
Ada hitung-hitungan nggak kamu? Maksudnya kamu ngurusin budget juga kan harusnya PM ya? Ya, Itu kamu, paling heeh, biasanya kalau misalkan lebih banyak budget keluar tuh kalau misalkan ada perubahan ke infrastruktur sih Bu, infrastruktur kayak oh, server kayak gitu-gitu deh. Itu secara baru sistem atau aplikasi yang kamu uh, jalankan nggak ada gitu? nggak ada sih. Oke, good, good. Lebih tenang lah ya berarti ya. Ya. Tenang otaknya juga sih sebenarnya. Ya dong, karena kan ini at the end akan jadi tanggung jawab kamu sebagai PM kan, Ya reportingnya. betul Bu. Mm-mm. Oke, Oke. thank you Miftah. Kita balik ke sini ya. Jadi kalau waterfall, namanya juga waterfall ya. Air terjun tuh pasti jatuhnya dari atas ke bawah. Eh, saya nggak tahu, pernah lihat air terjun dari bawah ke atas nggak? Itu air mancur Bu. Eh, kalau kamu kreatif jawabannya ada Bu, videonya tinggal dibalik aja gitu ya. Video waterfall air terjun tinggal dibalik itu kan dari bawah ke atas. Tapi ya betul sih air mancur ya. Nah itu makanya namanya bukan air mancur ya proses modal, tapi namanya air terjun gitu. Kenapa? Karena kalau udah nyampe ke bawah dia nggak bisa lagi ke atas. Makanya dinamakan waterfall. Dia bisa disebut juga siklus hidup klasik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah dengar SDLC, nah itu kurang lebih kayak gitu ya. Dan dia nggak bisa balik ya. Jadi kalau udah selesai planning, udah lanjut tuh ke modeling gitu loh. Ya nggak bisa balik kecuali si R tadi. Nah ini source-nya Pressman ya teman-teman ya. Cuman saya punya ini sendiri, saya punya gambar sendiri based on project saya. Ini juga sebenarnya sih based on Dr. Hammer ya. Teorinya Dr. Hammer juga kurang lebih sama lah ya, mirip-mirip lah semua teori waterfall itu. Nah, pertama itu inisiasi ya. Jadi menyatakan yang jelas apa yang ingin dicapai. Jadi misal si sponsor bukan mungkin sponsor dapat masukan dari head division IT gitu ya. Nih sistem ini udah nggak mumpuni nih bos gitu. Lu kayaknya kudu keluarin duit deh buat sistem baru deh. Kita mesti pindah sistem nih gitu kan. Itu namanya inisiasi. Terus didiskusikan. Oke, gue lihat dulu ya bucket money bucketnya keranjang duit gue buat setahun ini ada apa enggak. Itu kan biasanya setiap perusahaan ada budgeting ya. Di akhir-akhir tahun biasanya kurang lebih mungkin September, Oktober, November itu biasanya budgeting ya setiap perusahaan ya setiap tahun. Nah itu um, sudah ada masukan dari misal head of divisionnya IT gitu ya, terus dimasukin itu inisiasi ya, itu diinisiasi. Pasti dong di inisiasi itu ditanyakan ABCD, keuntungannya apa, manfaatnya apa, kenapa ganti bla 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 bla. Itu nanti semua tertuang dalam suatu dokumen yang disebut dengan business case ya. Itu business case dilandasi oleh MOV. Apa itu MOV? Itu penjelasannya panjang kali lebar. Itu ada di YouTube saya bikin itu sampai 1 jam ternyata ya. Kalau teman-teman mau tahu itu sebenarnya bagian dari pelajaran project management. Kalau teman-teman dapat mata kuliah itu silakan buka di video saya itu di YouTube mengenai MOV, atau yang lainnya juga ada sih teman-teman dari kelas-kelas sebelumnya juga ada videonya gitu ya di situ untuk belajar aja untuk masukan. Nah, inisiasi itu kalau sudah oke ya, berarti misal sama sponsor udah dapat uang nih, oke, go ahead. Nah, barulah business requirement yang tadi nih si Miftah kerjain itu masuk ke persyaratan bisnis analisa ya. Uh, kita harus apa? Kita harus gather requirement tersebut secara bisnis. Terus apa sih perubahan-perubahan yang diinginkan? Improvement apa sih yang dimau gitu loh, ya. Dan kita butuh bicara sama end user biasanya, atau nggak cuma terbatas end user tapi juga business process owner ya. Yang tadi dibilang Miftah business owner, itu ada business process owner karena dia adalah hitungannya sebagai pemegang keputusan mutlak ya si BPO itu. Jadi mungkin ada si end user. Jadi kalau dalam organisasinya si Waterfall itu ada sponsor, ada di bawahnya sponsor ada steering committee, di bawahnya steerco ada business process owner ya. Dia yang memutuskan prosedur perusahaan ya, itu biasanya BOD. Lalu di bawahnya ada baru tuh dalam susunan project ya, ada PM. Nah, PM itu akan membawahi
ada business analyst atau system analyst, ada orang technical, ya, ada developer, ada orang migrasi data, ya, terus mungkin ada change management, lalu nanti di bawah mereka ada namanya key user atau super user. Ada yang bilang super user, ada yang bilang key user. Nah, biasanya tadi Miftah bilang UAT orang-orang yang tidak terlibat dalam development. Yes, itu biasanya si key user atau super user, dan mereka tidak terlibat ke dalam development karena bukan skillnya mereka. Mereka lebih ke functional instead of technical. Itu memang seperti itu. Ya, nah ini saya sebut fase 1, fase 2, terus ke fase 3 ada perencanaan. Setelah udah di requirement di Getter gitu, direncanain ya. Rencana secara scope, secara timeline, secara budget. Oke. Kalau sudah, nanti ada desainnya. Ada fase desain, yaitu detail gimana solusi akan bekerja si desain itu. Jadi ya bikin IRD, DFD segala macam lah ya. Flowchart, diagram apa segala macam itu dibikin di situ ya. Nanti dokumen-dokumen itu namanya functional document ya, functional spec. Itu kalau sudah oke secara functional di sign off ya oleh pihak yang terkait, lalu dikasih ke masuk ke sini, dikasih ke developer, masuk ke tahap pengembangan. Udah mulai tuh si developer coding-codingan tuh ya. Karena dia harus mempersiapkan semuanya. Setelah itu, setelah coding, testing ya. Si testing ini ada unit testing. Kalau unit testing tuh si bisa langsung developernya. Terus nanti ada integration testing, itu nanti sama orang-orang integrasi ya. Kemudian apa sih integrasi itu? Kenapa harus diintegrasiin? Karena bisa aja modul per modul itu kan terintegrasi, itu harus di testingin juga. Terus misal kita punya main course-nya sistem A, tapi kita punya surrounding application nih, katakanlah ada B, C, D, E, F, G. Nah ini saya mau yang C, D, G gitu mau bisa terintegrate ke sistem A ini. Nah itu namanya integrasi. Nah itu perlu di testing juga ya teman-teman ya. Dikodingkan dengan API terus di testing gitu ya, itu namanya sistem namanya integration testing. Lalu ada sistem testing yang mana secara keseluruhan semua si sistem yang udah jadi dari A sampai ke Z itu di testing, itu namanya sistem testing. Lalu baru setelah selesai kita lempar ke key user atau super user untuk UAT ya, baru dari situ kita bisa terakhir baru kita bisa implementasi ya. Kita implementasinya mau pakai apa nih? Mau pakai direct, mau pakai parallel atau phase. Setelah itu baru kita go live. Nah, go live itu kita berarti harus deploy ya. Nge-deploy itu kita deploy apa ya bahasa Indonesia ya? Penyebaran ya. Ini kirim dan lacak hasil itu maksudnya penyebaran ya, deployment ya. Disebar terus dipakai sama user, kemudian kita support. Support tuh tergantung, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, tergantung sistemnya atau aplikasinya. Nah ini secara waterfall. Terus apa sih kelebihan sama kekurangannya? Kelebihannya ini memungkinkan untuk departementalisasi ya dan terkontrol, oke? Karena timelinenya jelas ya, skopnya jelas, makanya memungkinkan untuk itu. Lalu proses pengembangannya itu modelnya fase one by one ya. Tadi lihat ya bagian yang waterfall tadi ya, fase per fase. Yaitu sehingga mudah diterapkan dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Terus pengembangannya bergerak dari konsep yaitu melalui desain, implementasi, pengujian, instalasi, penyelesaian masalah, dan berakhir di operasi dan pemeliharaan. Maintenance tadi. Oke. Ada kelebihan, pasti sesuatu itu ada kekurangan ya teman-teman ya. Begitu juga nanti Scrum ya, pasti ada. Kita punya kelebihan dan punya kekurangan ya. Itu kita nggak bisa menyangkal itu. Nah, terus kekurangannya apa nih kalau si waterfall? Kekurangannya nggak mungkin untuk banyak revisi ya. Tadi kita udah bahas di awal ya teman-teman ya. Lalu karena setelah aplikasi ini dalam tahap penguji, sulit untuk kembali lagi dan mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep selanjutnya. Oh ya, ini kelebihan yang lain nih, dokumentasinya itu dia bagus ya kalau waterfall ya, lengkap ya, apalagi kalau ada compliance. Oke. Nah, kekurangannya apalagi yang terakhir, ruang lingkup yang tidak berubah dan terikat kontrak requirement dengan klien. Iya, pokoknya lebih banyak ke sana sih ya. Kalau mau ya hitungannya CR lah, kayak tadi. Ya. Terus kapan menggunakan waterfall? Kalau dia requirement-nya, produknya itu udah sangat jelas semua, ya.
yang tadi di bisnis requirement di awal. Terus fix ya, nggak bisa ngubah scope, itu udah pasti. Terus ada interaksi yang kurang ya, di mana itu sulit dilakukan. Jadi karena ya udah orang udah fix sih, jadi kita paling konfirmasi dengan stakeholder tuh nggak banyak gitu loh, ya nggak banyak komunikasinya. Tetap ada, tapi mungkin nggak seintens Scrum. Ya, kompetensinya ini harus ada ya timnya ya kalau di waterfall. Dia nggak bisa yang coba-coba ya. Ini gue butuh developer nih, ini gue ada nih dia baru ini nih baru lulus kuliah, dia mau sambil belajar gitu. Oh nggak bisa ya. Waterfall nggak bisa kayak gitu karena nanti proyeknya bisa efek ya, bisa berdampak ke timeline. Nah, kemudian ukuran, dia biasanya besar, makanya saya agak aneh tadi agak kecil ya. Lalu dokumentasi lebih rapi dan lengkap. Iya, ya karena semua terdokumented kalau di waterfall. Apalagi kalau ujung-ujungnya compliance. Ya, kalau compliance tuh ke ISO ya, ke QM ya, itu sangat sensitif ya teman-teman ya, karena akan ada audit. Oke. Nah, itu mengenai waterfall. Sekarang kita masuk ke Scrum. Scrum itu teman-teman mungkin udah banyak yang tahu ya, karena zaman sekarang udah banyak banget yang pakai Scrum. Mostly pakai Scrum, apalagi yang mobile apps gitu kan, web base-nya juga yang apa ya, yang praktis gitu kan, yang benar-benar efisien itu kebanyakan memang pakai Scrum. Nah, Scrum di sini prosesnya sangat-sangat berbeda dengan waterfall ya, karena dia agile si Scrum ini. Nah, ini dimulai dari backlog ya. Backlog itu yang punya si product owner ya. Dia jadi sebenarnya sama dengan business requirement sih, cuman istilahnya dia backlog ya. Jadi si product owner ini dia punya fitur itu dipecah-pecah sama dia, itu namanya backlog. Nah, pecah-pecahan fitur itu akan dimasukin ke tim sprint. Tim sprint itu ada si developer sama si Scrum nih. Ini yang makanya tadi bilang Miftah ribet Bu, harus setiap hari nih gitu kan dikontrol. Ya, memang seperti itu namanya Scrum ya. Makanya itu ada Scrum Master. Nah, sebenarnya Miftah tuh bisa aja sih jadi Scrum Master juga merangkap gitu loh. Toh mau nggak mau kan seorang leader kan memang harus mengontrol pekerjaan timnya, ya kan? Nah, itu di backlog itu dilakukan sprint ya, dilakukan sama developer sama Scrum Master. Itu jadi ada development, testing, terus sprint review ya. Itu biasanya waktunya antara 1 pekan 2 sampai 2 pekan 1 sprint ya. Itu kurang lebih kayak gitu karena timeline-nya Scrum ini pendek ya, maksimal paling 4 bulan atau 6 bulan. Tapi kalau waterfall tuh bisa lama, bisa setahun bisa, 2 tahun bisa gitu ya. Karena memang skopnya itu besar sekali. Nah, setiap hari ada yang namanya daily scrum. Daily scrum ini tugasnya si Scrum Master untuk menanyakan 3 hal ke timnya. Lu udah ngerjain apa kemarin, udah selesai apa gitu kan. Terus ada masalah apa, lu stuck di mana gitu kan. Sama pertanyaan terakhir, lu mau ngerjain apa nih hari ini nih gitu. Itu setiap hari akan ditanyakan sama Scrum Master seperti itu. Ya biasanya sih cepet ya, dan kebanyakan ada yang standing gitu loh, berdiri. Tapi 3 kali duduk ya. Sebenarnya standing ya, cuman terserah lah, bebas aja sih masing-masing. Nah, kalau sudah selesai ada retro ya. Ada sprint retro di sini. Nah, ini kan saya tadi banyak mengungkapkan istilah ya. Nah, di sini ada istilah-istilahnya nih, ada product backlog. Terus tadi Scrum board saya nggak singgung. Scrum board itu alat bantu ya, papan untuk daily Scrum. Dulu mungkin kalau sekarang kan banyak yang online ya. Gimana? Emang kita mesti datang ke kantor tiap hari, kita tap-tapin itu tuh pos itu gitu loh. Siapa mau datang ke kantor? Orang nggak boleh ke kantor gitu kan, masih WFO, WFH, selang-seling gitu. Ya udah berarti pakai aplikasi ya, aplikasi PMO ya, Project Management. Contohnya mungkin teman-teman udah ada yang pakai juga ya, ada yang pakai Jira, ada yang pakai Trello, mungkin ada yang pakai Mondays ya, Mondays.com itu macam-macam. Ini bisa jadi pengganti si board. Kalau board ini kan bentuknya fisik ya. Lalu ada Scrum Master tadi udah dijelaskan, ada sprint ya, lalu ada sprint backlog, kemudian ada retro yang tadi saya bilang ya, retrospektif itu setelah sprint review. Nah, di sini yang tadi saya bilang ada Scrum board ya, ini alat bantunya. Jadi kurang lebih
bayangannya seperti ini. Jadi ada backlog tadi kan, misal backlognya dibagi-bagi ada berapa tuh backlognya. Misal ada, sini contohnya 5 ya, bisa aja nanti backlognya itu ada 10, mungkin ada 15, tergantung projectnya ya, tergantung feature-nya, tergantung scope-nya, seberapa besar. Nah, di sini si product owner itu dia akan taruh tuh to-do list-nya apa aja tuh di backlog, dia pecah-pecah. Setelah itu dia akan kasih ke timnya development sama si Scrum itu kan, sprint daily Scrum tiap hari, coding, terus testing ya. Yang mana udah coding, yang udah selesai testing dipisahin lagi. Kemudian kalau sudah selesai di review, setelah itu dirilis ya, dipakai sama end user. Terus kalau testing ada yang belum kelar itu balikin lagi ke product backlog untuk masuk ke sprint selanjutnya. Ini gambaran dari Scrum ya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya memberikan kepuasan dengan mengoptimalkan waktu penyelesaian dan responsif terhadap permintaan. Kenapa? Karena dia ada menerima dan mengharapkan perubahan. Ini dia banyak strong di communication ya teman-teman ya, komunikasinya lebih kuat ya, karena dia ada tektokan terus, beda dengan waterfall yang udah fix business requirement itu di awalan. Kalau ini di tengah-tengah mungkin bisa gitu, bisa balik ya, masuk ke sprint baru gitu. Nah, dan dia ideal untuk ruang lingkup yang cepat berubah. Dia lebih fleksibel ya, karena dia berorganisasi sendiri dan fokus pada tim. Nah, kalau udah pada tim berarti fokus kepada komunikasi. Dan dia memiliki ritme yang pasti dan berulang untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu maksimal 30 hari. Seperti itu tadi yang saya bilang, ada sepekan, ada 2 pekan, mungkin ada yang sampai 4 pekan ada, tapi kebanyakan rata-rata sekitar kurang lebih 2 pekan ya teman-teman ya. Nah, kekurangannya apa? Dia resiko cakupannya creep. Mungkin teman-teman pernah dengar dari project management yang mengenai creep ya. Creep itu dia tidak terkontrol. Pada apa? Ya mungkin nggak terdefinisi di awal, karena kan memang bisnis requirement-nya nggak fix seperti waterfall ya. Jadi bisa jadi dia creep, ada tumpang tindih atau nggak terdefinisikan, itu bisa jadi. Mungkin dan itu nggak terkontrol bisa jadi ya. Lalu dokumentasi sangat kurang ya, berbeda dengan waterfall yang sangat tertib dokumentasinya. Lalu kekurangan lain adalah dedikasi anggota tim sangat diutamakan. Jika anggota tim tidak bekerja dengan baik, proyek ini akan bisa menghadapi kegagalan. Iya dong, kalau misal kalian komunikasinya stuck gitu ya, mentok tengah jalan, ya udah nggak jalan gitu ya. Tapi kalau misal komunikasi jalan, terus si developernya lagi trial and error, coba-coba untuk sarana belajar, itu nggak masalah, itu bisa ya, selama komunikasinya lancar. Nah, sekarang kalau tadi kapan menggunakan waterfall, kalau sekarang kenapa menggunakan Scrum? Nah, ini kenapa nih? Ini saya ambil dari scrum.org.id ya. Dia bilang ketika perusahaan ingin memanusiakan software developer gitu. Itu katanya seperti itu ya. Karena si developer punya hak apa ya? Hak berbicara dan ingin didengarkan ya. Kalau beranggapan kalau selain Scrum kan semua hak mutlak ada di bos gitu, di atasan. Bos bilang A ya lu A gitu, lu nggak bisa ngebantah gitu. Tapi katanya kalau di Scrum ini si developer punya otonomi ya. Lalu budaya continuous learning and safe to fail. Ini saya bilang tadi ada time to learn ya. Kalau di Scrum bisa seperti itu karena semuanya serba fleksibel, dari waktu mungkin, dari waktu sebenarnya ada target lah tetap ya. Tapi mungkin lebih fleksibel ketimbang di waterfall. Kalau waterfall nggak bisa coba-coba ya. Jadi saya pun di project sekarang sedang mencari ABAPer gitu ya, developer. Kami masih butuh developer yang bisa ABAP ya. ABAPer itu bahasa programming SAP. Nah itu ada teman yang Bu, ini saya ada temen nih tapi dia belum pernah sih, dia mau coba dulu sambil belajar di projectnya gimana. Oh, saya bilang no, nggak bisa. Ya, harus tegas, nggak bisa gitu loh. Karena akan berdampak ke timeline ya. Yang sekarang aja functional spec aja udah jadi, developernya tuh kita kejar terus gitu loh, karena mereka punya target. Ketika dia belajar, sambil belajar di project, itu akan hancur project waterfall saya. Tapi kalau di Scrum enggak ya. Dia karena ada budaya continuous learning and safe to fail. Lalu lingkungan kerja yang bebas politik. Scrum or ID ngomong ini sih, cuman saya kurang setuju karena di mana-mana pun semuanya pasti ada berpolitik ya, itu pasti ada ya, walaupun mungkin porsinya lebih kecil ya. Karena dibilang katanya kalau misal banyak politiknya itu akan
melemahkan, mematahkan semangat bekerja. Seperti itu yang saya pahamin ya dari si Scrum ini. Tapi sebenarnya politik itu tetap ada di mana-mana. Tergantung kita menyikapinya aja sebenarnya ya. Semuanya berpulang ke kita sendiri. Gimana kita wise bisa nggak menyikapi itu, atau kalau misalnya kita masih kayak anak kecil ya kita nggak akan maju gitu loh ya. Dan memang politik ini memang kurang lebih kadang cukup sadis ya di perusahaan ya. Memang harus hati-hati dengan itu. Nah, kenapa menggunakan Scrum? Ini meningkatkan nilai dan kualitas produk. Karena apa? Karena dia definition of done ya, lebih ke sana ya, harus dipatuhi agar transparansi kualitas dapat terlihat dan semakin meningkat. Dan terakhir adalah relevansi dengan keadaan terkini di pasar. Ya memang pasar sekarang demanding ya teman-teman. Nah demandingnya itu gimana menyikapinya ya dengan Scrum ini, karena dia waktunya pendek, cepat launch, bisa cepat go live, bisa cepat dipakai. Ketika ada feedback, testimoni dari end usernya jelek atau minta enhancement atau diperbaikin, langsung cepat diperbaiki secepat itu pula gitu ya. Berbeda dengan waterfall. Nah, last but not least ya, ini kenapa menggunakan Scrum? Karena katanya si Scrum Co ID kalau semuanya sudah baik-baik saja. Nah, baik-baik saja seperti apa? Yang seperti 5 ini nih. Kalau 5 ini sudah baik-baik saja, berarti gunakanlah Scrum. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kalau waterfall itu berdasarkan pada biaya, waktu, dan cakupannya pasti udah fix ya di awal. Kalau Scrum berdasarkan pada nilai. Fleksibilitasnya gimana? Waterfall rendah, yes. Karena memang mungkin teman-teman katanya kaku di awal ya. Semua udah mesti fix gitu loh di awalan. Kalau Scrum tinggi fleksibelnya. Bisa berubah? Bisa. Deliverable-nya kalau waterfall di akhir fase ya, setelah fase selesai baru ada deliverable-nya. Kalau Scrum enggak, dia setiap ada increment baru ada deliverable. Resikonya waterfall lumayan tinggi, Scrum relatif kecil. Waktu terhadap pasar yang saya bilang tadi, karena demandingnya tinggi, maka Scrum bisa lebih cepat ya, waterfall itu lambat. Dan kalau kualitasnya, kalau waterfall prioritasnya tepat waktu, itu pasti ya, itu benar-benar karena sebenarnya sudah fix, sudah termapping istilahnya, jadi harusnya prioritasnya itu tepat waktu. Kalau Scrum dia menggunakan definisi selesai. Nah, kesimpulannya kelihatannya Scrum lebih menguntungkan ya teman-teman ya, karena banyak kelebihannya. Tapi tetap balik lagi ke project itu seperti apa. Jadi apapun proses modelnya, metodenya itu semua tergantung ke project tersebut, tergantung ke skopnya, budgetnya, terus cara penanganannya gitu ya. Itu semua balik ke sana. Oke, cukup segitu untuk materi proses model. Terima kasih. Ada pertanyaan, teman-teman?